Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kita kali ini, anak-anak, kita akan mempelajari persamaan kuadrat. Nah, di sini Ibu tampilkan menggunakan aplikasi Macromedia Flash Player 8. Nah, di sini sudah Ibu rangkum beberapa materi yang harus kita pelajari dari persamaan kuadrat. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mendasari pelajaran kita hari ini, dan ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kemudian materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini di aplikasi ini, kemudian ada kuis untuk melatih anak-anak ibu sekalian, dan ini ada info pemilik yang ibu buat sendiri. Nah, di sini kita pertama masuk kepada KI dan KD dulu ya, barangkali. Nah, di KI dan KD di sini pada kompetensi inti, Ananda semuanya diharapkan dapat memahami dan menganalisis bentuk dan konsep ciri serta penyelesaian akar persamaan kuadrat berdasarkan rasa keingintahuan mengenai materi. Kemudian kompetensi dasar yang harus Ananda capai antara lain yang pertama, Ananda dapat mendeskripsikan berbagai bentuk ekspresi yang dapat diubah menjadi persamaan kuadrat dari konsep, ciri, dan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai cara penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. Jika ingin kembali, kita dapat menekan tombol home ya. Nah, kemudian tujuannya apa gitu? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, Ananda sekalian dapat mengetahui dan memahami konsep bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti apa sih gitu. Yang kedua, Ananda dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, kita kembali lagi. Nah, langsung aja ya. Tadi udah dipahami gitu ya. Berarti di sini nanti Ananda akan mempelajari konsep dan bentuk-bentuk akar-akar persamaan kuadrat itu seperti apa. Langsung aja kita masuk kepada materi ya. Nah, di materi kali ini ada beberapa materi yang antara lain yang pertama bentuk persamaan kuadrat, yang kedua akar-akar persamaan kuadrat, kemudian ada contoh soalnya. Kita coba ke materi yang pertama ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di sini Ananda bisa membaca gitu ya, bisa memahami juga bahwa persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan dari suatu variabel yang mempunyai pangkat bulat positif dengan pangkat tertinggi 2 atau berderajat 2. Secara umum, persamaan kuadrat itu mempunyai bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Karena dia tadi pangkat tertingginya berderajat 2, maka di sini X pangkat 2 ya. Dengan A, B, C itu adalah elemen dari bilangan real. Dan di mana A itu tidak sama dengan 0. Nah, dalam persamaan kuadrat, Anda sekalian, dalam persamaan kuadrat yang AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A di sini adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C ini adalah konstanta. Kita kembali. Nah, kita balik lagi ke materi tadi ya, kita balik ke akar persamaan kuadrat. Nah, tadi kita ada membahas mengenai bentuk umum ya, kemudian kita akan membahas mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara menentukan nilai pengganti X yang memenuhi persamaan itu, dan disebut penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada beberapa cara ya. Di antaranya adalah dengan cara yang pertama, memfaktorkan. Kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus kuadrat. Baik, ada 3 cara ya jadinya untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan lebih jelasnya gitu, membedahnya di contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama kita akan membahas mengenai penyelesaian akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Nah, di sini ada soal.
Selesaikan persamaan kuadrat berikut ini, yaitu 2x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkannya. Jadi, 2x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0 ini, kalau udah namanya memfaktorkan, berarti kita faktorkan dulu lah si 2x kuadrat kurang x kurang 1 ini. Dapatlah, Anda sekalian dapat lihat, 2x tambah 1, x kurang 1 sama dengan 0, benar ya? Yang dimana 2x tambah 1 sama dengan 0, dapatlah seperti ini ya, atau x kurang 1 sama dengan 0. Dan dapatlah di sini x sama dengan minus setengah, atau x sama dengan 1. Nah, dapatlah akar persamaan kuadratnya itu nih ya, dapat 2 dari cara memfaktorkan. Nah, kemudian kita dapat mencari persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, jadi di sini x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna ini bisa kita lihat di penyelesaiannya. X kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita pindahkanlah dulu si positif 2-nya ke sisi sebelah kanan negatif 2 jadinya ya. Kemudian masing-masing kiri dan kanan ini kita kuadratkan gitu. Jadi x tambah 3/2 kuadrat sama dengan minus 2 tambah yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan kuadratnya ya, 9/4 jadinya. Nah, ini tetap ya, x tambah 3/2 kuadrat dikurangi 8/4 tambah 9/4. Kemudian ini tetap juga sama dengan operasi dari penjumlahan ini adalah 1/4. Nah, karena kebalikan dari pangkat adalah akar, maka ini x tambah 3/2 sama dengan plus minus akar 1/4. Maka didapatlah x sama dengan plus minus dari setengah dikurang 3/2. Nah, dapatlah seperti ini karena akar dari 4 2 ya kan. Jadi akar 1 1, jadi 1/2. Dapatlah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 1 dari penjabaran operasi pengurangan ini. Nah, ini tadi contoh 2. Kemudian kita lanjut ke contoh 3. Contoh 3 ini dia meminta kita untuk menyelesaikan dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC itu ada rumusnya nih. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu ya, dari x kuadrat tambah 3x tambah 2, siapa A-nya, siapa B-nya, siapa C-nya. Di sini A dapatnya 1, B dapatnya 3, C dapatnya 2. Berarti di sini x 1,2-nya, B-nya berapa? 3 ya, berarti min B plus minus akar dari B kuadrat, 3 kuadrat berarti ya, dikurang 4AC. A-nya 1, C-nya 2. Per 2 dikali A, atau 2 kali 1. Nah, kita selesaikan dulu operasi yang berada di dalam akar. Nah, dapatlah di sini akar 1. Nah, sehingga min 3 tambah 1, min 2/2, min 1. Min 3 kurang 1, min 4/2, min 2. Dapatlah x-nya itu min 2 atau x sama dengan negatif 1. Nah, sudah selesai semua nih cara menentukan akar-akar di contoh soal ini. Nah, kita kembali ke halaman awal. Nah, anak-anak ibu gitu ya, anak-anak semua, supaya lebih paham gitu ya, bisa membahas kuis yang ada di sini. Nah, ini tadi dengan rumus ABC ya, bisa dijawab nanti di sini. Ibu akan kirim aplikasinya ini ke anak-anak ibu atau di link deskripsi. Kemudian, ini kuis yang pertama ya, dengan rumus ABC, tadi ada di contoh soal nomor 3. Kemudian ini dengan kuadrat sempurna, dengan contoh soal nomor 2 tadi ya, nanti bisa dijawab di sini. Kemudian dengan cara memfaktorkan di contoh soal nomor 1. Wah, mudah-mudah sekali sepertinya soalnya ya. Nah, baiklah, sekian dari Ibu gitu ya, atas pembelajaran kita malam hari ini. Pada hari ini gitu ya, pada mungkin anak-anak Ibu melihatnya pada pagi, siang, atau malam hari gitu ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu jelaskan pada pelajaran kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.